Ada satu jenis pertemuan yang tidak membuatmu berteriak ketakutan, tidak membuatmu lari, bahkan tidak langsung membuatmu sadar bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi. Pertemuan itu justru terasa hangat, akrab, dan sangat manusiawi. Sampai beberapa jam kemudian, kamu baru menyadari satu fakta yang menghancurkan logika. Orang yang kamu ajak bicara, seharusnya sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang sedang mendengarkan kisah ini, dimanapun berada, di rumah, di perjalanan, atau mungkin sedang istirahat sendirian, selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang panjang. Terima kasih sudah kembali di channel ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena cerita-cerita seperti ini tidak datang setiap hari, dan seringkali terasa terlalu dekat dengan kehidupan kita sendiri. Tulis juga di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana, karena siapa tahu, kisah ini pernah, atau sedang, terjadi tidak jauh dari tempat kalian berdiri sekarang. Baiklah, dengarkan perlahan. Karena cerita ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, melainkan tentang seseorang yang datang, seperti tidak pernah pergi. Parjono tidak pernah menyukai perjalanan sore. Bukan karena macet atau panas, tetapi karena sore selalu membuat pikirannya mudah mengembara ke hal-hal yang tidak perlu. Sebagai kurir paket, rutenya hari itu sebenarnya sederhana. Beberapa alamat di pinggiran kota, lalu kembali sebelum gelap. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang seharusnya diingat. Namun seperti banyak kisah lain yang berawal dari hal sepele, semuanya berubah hanya karena satu keputusan kecil, berhenti untuk beristirahat. Ia menghentikan motornya di sebuah kedai kecil di pinggir jalan. Kedai itu tampak biasa saja, bangunan sederhana, meja kayu panjang, aroma kopi tubruk yang kuat, dan suara sendok beradu dengan gelas. Tempat seperti itu sering ia singgahi. Tempat di mana waktu terasa melambat, dan dunia seolah berhenti sejenak. Ia duduk, meletakkan helm di meja, dan menghela napas panjang, mencoba mengendurkan bahu yang sejak pagi tegang. Saat itulah ia melihat seseorang yang membuat gerakannya terhenti di tengah jalan. Duduk di ujung meja, membelakanginya, adalah seorang pria dengan postur yang sangat ia kenal. Rambutnya sedikit menipis di bagian belakang, bahunya agak turun, dan cara ia memegang gelas kopi, dengan kedua tangan, membuat Parjono merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Bukan takut, bukan terkejut, melainkan rasa familiar yang begitu kuat, seolah ia sedang melihat potongan masa lalu yang hidup kembali tanpa permisi. Pria itu menoleh, dan tersenyum. Lama gak ketemu, Jono. Suara itu, nada itu, cara ia menyebut namanya. Parjono tidak langsung menjawab. Bukan karena ia bingung siapa orang itu, melainkan karena pikirannya membutuhkan waktu untuk mengejar kenyataan. Orang yang duduk di hadapannya adalah Paiman, teman sebaya, teman sepermainan, seseorang yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Seseorang yang ia kenal luar dalam. Dan seseorang yang, menurut ingatannya, sudah meninggal 2 tahun lalu. Namun senyum itu nyata. Tatapan itu hangat. Tidak ada satupun tanda yang terasa salah. Tidak ada dingin. Tidak ada aroma aneh. Tidak ada bayangan yang ganjil. Yang ada hanyalah 2 orang lelaki paruh baya, duduk berhadapan di sebuah kedai, seolah waktu tidak pernah memisahkan mereka. Parjono akhirnya tertawa kecil, mencoba menertawakan pikirannya sendiri. Ia berpikir mungkin ia salah ingat. Mungkin kabar itu keliru. Mungkin Paiman tidak benar-benar meninggal. Pikiran-pikiran itu lebih mudah diterima daripada alternatif lain yang terlalu berat untuk dipikirkan. Mereka berbincang seperti biasa. Tentang pekerjaan. Tentang lelah. Tentang hidup yang tidak pernah benar-benar ringan. Paiman mendengarkan dengan cara yang sama seperti dulu, diam, penuh perhatian, sesekali mengangguk. Tidak ada satupun kata yang menyentuh masa lalu secara langsung.
Tidak ada yang menyinggung kematian. Dan justru karena itulah, Parjono mulai merasa semakin tenang. Namun ada satu hal kecil yang mengganggunya. Pak Iman tidak pernah menyentuh kopinya. Gelas itu hanya ada di depannya, utuh, dingin, seolah diletakkan sebagai properti, bukan minuman. Dan tanpa Parjono sadari, istirahat singkat itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih lama, dan jauh lebih dalam daripada sekadar jeda perjalanan. Awalnya Parjono menikmati percakapan itu. Terlalu menikmatinya, bahkan. Ada kenyamanan yang sulit dijelaskan ketika berbincang dengan seseorang yang mengenal kita sebelum hidup menjadi serumit sekarang. Pak Iman tidak banyak bicara, tapi setiap kali ia menyahut, jawabannya terasa tepat, seolah ia tahu persis beban apa yang sedang Parjono pikul hari-hari ini. Bukan dengan nasihat, bukan dengan ceramah, melainkan dengan kalimat-kalimat pendek yang mengandung pemahaman. Kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh seseorang yang pernah berdiri di titik yang sama. Namun semakin lama mereka berbincang, semakin sering Parjono merasa seperti sedang berbicara dengan versi Pak Iman yang tertinggal. Ada jeda-jeda aneh di antara kalimatnya. Ada saat-saat ketika Pak Iman menatap kosong ke arah jalan, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh siapapun di kedai itu. Dan setiap kali Parjono menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masa kini, tentang keluarga Pak Iman, tentang rumahnya sekarang, jawaban yang ia terima selalu berputar, samar, dan tidak pernah benar-benar menjawab pertanyaan. Parjono mulai memperhatikan sekeliling. Kedai itu tetap ramai seperti biasa. Ada pengendara yang singgah, ada bapak-bapak yang merokok sambil bercanda, ada suara radio kecil dari balik dapur. Namun anehnya, tidak ada satupun yang melirik ke arah mereka. Bahkan ketika Pak Iman tertawa pelan, tawa khas yang dulu selalu menarik perhatian, tidak ada kepala yang menoleh. Tidak ada reaksi. Seolah kursi di hadapan Parjono itu, kosong bagi dunia luar. Ia mencoba mengusir pikiran itu dengan logika. Mungkin ia terlalu larut. Mungkin ia hanya bernostalgia. Namun keganjilan lain segera menyusul. Ketika pemilik kedai datang mencatat pesanan, ia hanya bertanya kepada Parjono. 1 gelas kopi. 1 gorengan. Tidak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada catatan ganda. Padahal jelas-jelas ada 2 gelas di meja mereka, atau setidaknya, Parjono yakin ada. Saat pemilik kedai pergi, Parjono memberanikan diri bertanya. Nada suaranya dibuat santai, seolah pertanyaan itu tidak penting. Men, kamu sekarang tinggal di mana? Pak Iman menoleh perlahan, senyumnya masih ada, tapi matanya seperti mencari sesuatu di wajah Parjono. Jawabannya datang terlambat, terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. Masih di tempat yang sama, katanya akhirnya. Enggak kemana-mana. Kalimat itu terdengar biasa. Namun entah mengapa, dada Parjono terasa mengempis mendengarnya. Ada makna lain yang menyelinap di balik kata-kata itu, makna yang tidak ingin ia pahami. Ia mengangguk, mencoba tersenyum, namun pikirannya mulai bekerja terlalu cepat. Ia teringat kabar duka 2 tahun lalu. Teringat rumah duka. Teringat wajah Pak Iman yang terbaring kaku, wajah yang sama persis dengan yang kini duduk di hadapannya, hanya saja, yang ini bernapas. Waktu terasa aneh. Jam di ponselnya menunjukkan angka yang tidak terasa sesuai dengan lamanya mereka berbincang. Seperti ada bagian dari waktu yang terlipat, menumpuk, atau mungkin terlewat begitu saja. Parjono mulai gelisah. Ada dorongan kuat untuk segera pergi, untuk melanjutkan pengantaran paket, untuk kembali ke rutinitas yang bisa ia pahami. Namun setiap kali ia bersiap berdiri, Pak Iman selalu mengatakan sesuatu yang membuatnya duduk kembali. Bukan permintaan, bukan paksaan. Hanya kalimat sederhana yang terasa penting. Di salah satu jeda itu, Pak Iman akhirnya menatap Parjono lebih lama dari sebelumnya. Tatapan itu tidak menakutkan, tapi penuh sesuatu yang berat. Kamu capek, John? Katanya pelan. Bukan pertanyaan. Pernyataan.
Kamu kebanyakan bawa hal yang bukan punya kamu. Parjono ingin bertanya apa maksudnya, tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa seolah Pak Iman tidak sedang berbicara tentang pekerjaan. Angin sore berembus, membuat pintu kedai berderit pelan. Suara itu terdengar terlalu nyaring di telinga Parjono. Dan di saat itulah, ia menyadari satu hal yang membuat telapak tangannya dingin. Bayangan Pak Iman tidak terlihat di lantai. Bayangan Parjono ada. Bayangan meja ada. Bayangan gelas kopinya ada. Tapi kursi di seberang, kosong. Parjono mengangkat pandangannya perlahan, jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Iman masih di sana. Tersenyum. Tenang. Seolah ia tahu persis apa yang baru saja disadari Parjono. Dan dengan suara yang sama lembutnya, ia berkata, "Tenang saja. Aku cuma mau nemenin istirahat sebentar." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun bagi Parjono, itu terdengar seperti permintaan yang tidak bisa ditolak. Setelah menyadari ketiadaan bayangan itu, Parjono tidak langsung bereaksi seperti yang sering ia bayangkan jika bertemu hal-hal di luar nalar. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan tiba-tiba. Tubuhnya justru terasa kaku, seperti sedang menunggu perintah dari pikirannya sendiri yang entah mengapa mendadak lambat. Ia kembali duduk, kedua tangannya menggenggam gelas kopi yang sudah dingin, mencoba menenangkan detak jantung yang semakin tidak beraturan. Pak Iman memperhatikan semua itu tanpa ekspresi berlebihan. Tatapannya tidak tajam, tidak menekan, justru terasa penuh pengertian. Seolah ia sudah lama menunggu momen ketika Parjono akhirnya menyadari sesuatu, dan kini tidak ingin merusaknya dengan sikap yang salah. "Kamu masih sering berhenti di kedai seperti ini," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. Kalimat itu terdengar ringan, hampir seperti basa-basi, tapi Parjono tahu ada maksud lain di baliknya. Ia mengangguk pelan. Kedai memang selalu menjadi tempat singgahnya, bukan hanya untuk melepas lelah, tapi untuk menghindari pulang terlalu cepat. Ada alasan-alasan kecil yang sering ia buat sendiri, menunggu pesanan berikutnya, mengisi bensin, atau sekadar menenangkan pikiran. Namun jauh di dalam, ia tahu, ada sesuatu di rumah yang selalu membuatnya menunda. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan kepada siapapun. Pak Iman seakan membaca kegundahan itu. Ia menyebutkan satu nama yang membuat Parjono menegang seketika. Nama yang sudah lama tidak ia ucapkan keras-keras. Nama seseorang yang kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah terisi sepenuhnya. Parjono merasa dadanya menghangat, bukan oleh emosi yang menyenangkan, melainkan oleh rasa bersalah yang lama ia simpan. Ia ingin menyangkal, ingin berpura-pura tidak mengerti, tapi sorot mata Pak Iman tidak memberi ruang untuk itu. Percakapan mereka berubah arah. Tidak lagi tentang pekerjaan, tidak lagi tentang lelah. Pak Iman mulai berbicara tentang masa lalu dengan detail yang seharusnya hanya diketahui oleh dua orang, dirinya dan Parjono. Tentang janji kecil yang tidak pernah ditepati. Tentang peristiwa di sebuah sore yang hujan, ketika sebuah keputusan diambil terlalu cepat. Parjono merasakan tenggorokannya mengering. Kenangan itu muncul kembali dengan kejernihan yang menyakitkan, seolah baru terjadi kemarin. Ia teringat malam setelah kabar kematian Pak Iman. Malam di mana ia duduk sendirian, memikirkan apa yang seharusnya ia lakukan berbeda. Tentang satu panggilan telepon yang ia abaikan. Tentang satu pesan singkat yang tidak pernah ia balas. Semua itu ia kubur rapat-rapat di balik kesibukan, di balik rutinitas, di balik alasan bahwa hidup harus terus berjalan. Namun kini, semua itu muncul kembali di hadapannya, dibawakan oleh sosok yang paling tidak ia harapkan. Pak Iman tidak menyalahkannya. Itulah bagian yang paling berat. Ia hanya bertanya, dengan nada yang nyaris lembut, apakah Parjono masih mengingat hari itu? Apakah ia masih menyimpan penyesalan yang sama? Parjono ingin menjawab jujur, namun kata-kata itu terasa terlalu berat untuk keluar. Ia hanya menunduk, mengangguk kecil, dan membiarkan keheningan mengisi ruang di antara mereka.
Di saat itulah Parjono menyadari tujuan pertemuan ini mulai terbuka. Pak Iman bukan datang untuk menakutinya. Bukan untuk mengganggunya. Ia datang membawa sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang tidak bisa dibawa kemanapun, selain kembali kepada orang yang terlibat di dalamnya. Kedai itu, dengan segala kebiasaannya yang sederhana, tiba-tiba terasa seperti ruang tunggu. Tempat di mana waktu berhenti sejenak agar dua orang bisa menghadapi sesuatu yang seharusnya sudah lama diselesaikan. Ketika Parjono mengangkat wajahnya kembali, Pak Iman tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti dulu, ketika mereka masih sebaya dan dunia terasa lebih sederhana. Aku nggak lama, katanya. Aku cuma pengen kamu ingat. Bukan aku, tapi kamu. Kalimat itu membuat Parjono terdiam. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah caranya melihat malam itu, dan mungkin seluruh hidupnya setelahnya. Dan sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara dari arah dapur memanggil namanya, memberitahu bahwa pesanannya sudah siap. Parjono menoleh sebentar. Hanya sebentar. Namun ketika ia menoleh kembali ke arah kursi di hadapannya, Pak Iman tidak lagi tersenyum. Ekspresinya berubah serius, hampir khawatir. Waktuku nggak banyak, katanya pelan. Dan kamu harus dengerin baik-baik. Di titik itulah Parjono tahu, pertemuan ini sedang mendekati inti yang tidak bisa ia hindari lagi. Pak Iman menghela napas pelan, napas yang terdengar terlalu nyata untuk seseorang yang seharusnya tidak lagi berada di sana. Ia memandang Parjono dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi hangat, tidak lagi sekadar akrab. Tatapan itu kini membawa sesuatu yang lebih berat, sejenis keharusan. Seolah percakapan ini tidak akan selesai sampai satu hal penting akhirnya diucapkan dengan jelas. Kamu tahu kenapa aku muncul di sini, kata Pak Iman, suaranya rendah namun tegas. Bukan pertanyaan. Pernyataan yang membuat Parjono refleks menggeleng, meski jauh di dalam dirinya, ia tahu itu kebohongan kecil. Ia memang tidak tahu secara sadar, tapi tubuhnya, rasa lelahnya, kebiasaannya berhenti di kedai, kegelisahan yang selalu muncul menjelang sore, semua itu seperti sudah lama membawa jawaban yang sama. Pak Iman tidak menunggu persetujuan. Ia mulai berbicara tentang hari terakhir mereka bertemu, hari yang selama ini Parjono ingat dalam potongan-potongan terpisah. Tentang rencana sederhana yang gagal terlaksana. Tentang janji untuk bertemu setelah Parjono selesai mengantar paket terakhir. Tentang pesan yang dikirim Pak Iman malam itu, pesan yang dibaca Parjono sekilas lalu ia tunda untuk dibalas, dengan pikiran bahwa besok masih ada waktu. Kalimat-kalimat itu tidak disampaikan dengan nada menuduh. Justru itulah yang membuat Parjono semakin terpuruk. Pak Iman menyampaikannya seperti seseorang yang sedang merangkai kronologi, memastikan semua bagian berada di tempatnya. Ia menyebutkan jam, cuaca, bahkan alasan-alasan kecil yang Parjono gunakan untuk membenarkan keputusannya saat itu. Semua detail itu terlalu akurat untuk dianggap kebetulan. Parjono merasakan dadanya sesak. Ia membuka mulut, mencoba menjelaskan, mencoba mengatakan bahwa saat itu ia lelah, bahwa pekerjaannya menumpuk, bahwa hidup memang sering memaksa kita memilih. Namun semua alasan itu terdengar hampa bahkan sebelum benar-benar terucap. Ia sadar, bukan soal ia tidak sempat. Ia sempat. Ia hanya memilih menunda, dan penundaan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Pak Iman menatap ke arah jalan, ke arah lalu lintas sore yang mulai ramai. Aku nggak nyalahin kamu, katanya pelan. Aku cuma nggak pengen kamu terus hidup dengan berhenti di tempat yang sama. Parjono mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mengerti. Pak Iman lalu menjelaskan, bahwa setiap kali Parjono berhenti di kedai, setiap kali ia memperlambat langkah pulang, itu bukan sekadar kebiasaan. Itu adalah bentuk hukuman kecil yang ia berikan pada dirinya sendiri. Cara diam-diam untuk tetap berada di waktu yang sama, waktu sebelum segalanya terlambat. Kedai itu, tanpa Parjono sadari, menjadi tempat ia menahan diri. Tempat di mana ia merasa dekat dengan masa lalu tanpa harus benar-benar menghadapinya. Dan Pak Iman, atau apapun yang tersisa darinya, datang karena ia merasakan tarikan itu.
Bukan sebagai arwah penasaran, bukan sebagai sosok yang ingin menakut-nakuti, melainkan sebagai penanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalam diri Parjono. Kamu terus jalan, lanjut Paiman, tapi kamu nggak pernah benar-benar pergi. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Parjono perkirakan. Ia terdiam lama, membiarkan kata-kata itu meresap. Ia sadar betapa seringnya ia hidup di antara dua keadaan. Tidak sepenuhnya di masa lalu, tapi juga tidak sepenuhnya hadir di masa sekarang. Angin sore kembali berembus, kali ini lebih dingin. Suara kedai perlahan memudar, seperti ditarik menjauh. Parjono menyadari ada perubahan halus di sekeliling mereka. Warna terasa lebih kusam, suara lebih jauh. Paiman mencondongkan tubuh sedikit ke depan, mendekat. Aku nggak bisa lama, katanya lagi. Tapi sebelum aku pergi, kamu harus berhenti ngulang malam itu. Parjono akhirnya berbicara. Suaranya pecah, tidak beraturan. Ia mengakui penyesalannya. Mengakui ketakutannya untuk menghadapi kenyataan bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki. Dan untuk pertama kalinya sejak Paiman muncul, ia menangis. Bukan tangisan keras, melainkan air mata yang jatuh tanpa suara, membasahi pipinya. Paiman mengangguk pelan, seolah itulah jawaban yang ia tunggu. Namun ada satu hal lagi yang belum ia sampaikan. Ia menatap Parjono dengan keseriusan yang membuat jantung Parjono kembali berdebar. Aku datang bukan cuma buat ngingetin, katanya. Aku datang buat pamit. Kata itu menggantung di udara. Pamit. Dan Parjono tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak akan lagi bisa ia tunda. Kata pamit itu terus bergema di kepala Parjono, bahkan setelah beberapa detik berlalu tanpa satu pun dari mereka berbicara. Ia menatap Paiman seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. Wajah itu masih sama, garis senyum tipis di sudut bibir, kerutan halus di dahi yang dulu muncul setiap kali Paiman berpikir terlalu keras, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan fisik, melainkan perasaan bahwa sosok di hadapannya tidak sepenuhnya berada di dunia yang sama. Parjono ingin bertanya banyak hal. Tentang kemana Paiman akan pergi. Tentang apakah mereka bisa bertemu lagi. Tentang apakah semua ini nyata atau hanya permainan pikirannya yang lelah. Namun sebelum satu pun pertanyaan itu keluar, Paiman menggeleng pelan, seolah sudah mengetahui semuanya. Kalau kamu nanya, aku nggak bisa jawab, katanya. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena jawaban itu bakal bikin kamu makin susah pergi. Kalimat itu terdengar aneh, namun Parjono merasakannya sebagai kebenaran. Ia sadar, selama ini ia hidup dengan bayangan. Dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah benar-benar ia akhiri. Dan pertemuan ini, betapapun menyakitkan, adalah satu-satunya cara untuk menutup lingkaran itu. Paiman tidak datang untuk membuka pintu baru, melainkan untuk menutup pintu lama yang terus Parjono biarkan terbuka. Suasana kedai berubah semakin asing. Lampu yang tadinya terang kini tampak redup, seolah cahaya harus berjuang menembus udara yang menebal. Suara sendok dan piring menghilang, digantikan oleh dengung halus yang membuat telinga Parjono berdengung. Ia menoleh ke sekitar, namun para pengunjung tampak tidak menyadari apapun. Mereka tertawa, berbicara, bergerak, namun semua itu terasa seperti adegan yang diputar ulang tanpa benar-benar melibatkan dirinya. Paiman berdiri perlahan. Gerakannya tenang, nyaris hikmat. Ia meletakkan uang di atas meja, uang yang tampak nyata, kusut, dengan nominal kecil seperti yang biasa mereka pakai dulu. Aku nggak mau pergi ninggalin utang, katanya setengah bercanda. Senyum itu muncul lagi, dan justru itulah yang membuat Parjono merasa perpisahan ini terlalu nyata untuk ditolak. Parjono ikut berdiri, refleks. Tubuhnya bergerak lebih cepat daripada pikirannya. Ia ingin menahan Paiman, entah dengan kata-kata atau dengan sentuhan. Namun ketika tangannya hampir menyentuh lengan Paiman, udara di antara mereka terasa dingin, seperti menyentuh embun pagi. Ia menarik tangannya kembali, terkejut oleh sensasi itu. Paiman memperhatikan gerakan itu tanpa komentar, hanya mengangguk kecil,
seolah berkata kamu sudah tahu sekarang. Ada satu hal lagi, kata Pak Iman. Kalau kamu pulang nanti, jangan berhenti lagi di sini. Parjono mengernyit. Kedai ini telah menjadi bagian dari rutinitasnya, satu-satunya tempat ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Namun Pak Iman melanjutkan, setiap kali kamu berhenti, kamu bukan cuma nunggu istirahat. Kamu nunggu aku. Dan aku nggak akan selalu ada buat kamu tunggu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Parjono duga. Ia menyadari betapa benarnya ucapan itu. Betapa seringnya ia berharap, diam-diam, bahwa suatu hari ia akan bertemu kembali dengan sesuatu dari masa lalunya, bukan hanya Pak Iman, tapi versi dirinya yang lebih sederhana, yang belum dihantui penyesalan. Dan harapan itu, meski tampak tidak berbahaya, perlahan mengikatnya pada tempat dan waktu yang seharusnya sudah ia lewati. Pak Iman melangkah mundur satu langkah. Bayangannya tetap tidak ada. Namun kini Parjono tidak lagi terkejut. Ia sudah menerima kenyataan itu, meski hatinya masih terasa berat. Hidup kamu masih panjang, kata Pak Iman, suaranya semakin pelan. Jangan pakai sisanya buat nunggu hal yang gak bisa balik. Angin dingin kembali berembus, lebih kuat dari sebelumnya. Lampu kedai berkedip sesaat. Parjono mengedipkan mata, dan dalam sepersekian detik, ia merasa seperti sedang berdiri sendirian. Ketika ia membuka mata kembali, Pak Iman masih ada, namun samar. Seperti pantulan di kaca yang perlahan memudar. Terima kasih, ucap Parjono akhirnya. Kata-kata itu sederhana, tapi penuh makna yang selama ini ia pendam. Pak Iman tersenyum, kali ini tanpa beban. Ia mengangguk, lalu berbalik berjalan menjauh, melewati batas cahaya kedai menuju gelapnya jalan. Parjono ingin memanggilnya. Ingin mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang layak. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan sosok itu semakin jauh, semakin samar, hingga akhirnya menyatu dengan malam. Saat Pak Iman menghilang sepenuhnya, suasana kedai kembali normal. Suara kembali ramai, lampu stabil, udara terasa biasa. Namun Parjono tahu, ada sesuatu di dalam dirinya yang telah berubah secara permanen. Dan ia belum tahu, bahwa perubahan itu akan membawanya pada satu kenyataan terakhir yang jauh lebih mengejutkan. Parjono masih berdiri di tempat yang sama beberapa menit setelah Pak Iman benar-benar menghilang. Ia tidak tahu berapa lama ia diam, karena waktu terasa seperti tidak bergerak dengan cara yang wajar. Kedai kembali riuh, suara motor berlalu lalang di jalan, aroma kopi dan gorengan kembali menyatu dengan udara malam. Segalanya tampak normal. Terlalu normal, hingga membuat apa yang baru saja terjadi terasa seperti mimpi yang terlalu detail untuk diabaikan, namun terlalu sunyi untuk dibuktikan. Ia membayar pesanannya dan melangkah keluar dari kedai dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Motor tuanya menyala setelah 2 kali dicoba, dan Parjono mulai melaju menyusuri jalan yang sama, jalan yang sudah ia lewati ratusan kali. Namun malam ini terasa berbeda. Bukan karena ada rasa takut, melainkan karena ada ruang kosong di dalam dadanya yang akhirnya terbuka. Ruang yang selama ini ia isi dengan rutinitas dan penundaan. Beberapa ratus meter dari kedai, Parjono melambat. Entah mengapa, ia menepi dan mematikan mesin. Ia turun dari motor, berdiri di pinggir jalan yang sepi, diterangi satu lampu jalan yang redup. Di sanalah sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh cerita ini berubah arah. Ponselnya bergetar di saku jaket. Satu notifikasi masuk. Nama pengirimnya membuat Parjono membeku. Pak Iman. Tangannya gemetar saat mengeluarkan ponsel itu. Jantungnya berdetak keras, jauh lebih keras daripada saat ia menyadari Pak Iman tidak memiliki bayangan. Pesan itu singkat. Sangat singkat. Nanti kalau capek, jangan berhenti di kedai. Langsung pulang. Parjono menatap layar itu lama sekali. Ia memeriksa tanggal dan waktu. Pesan itu dikirim 3 tahun lalu, tepat di malam ketika Pak Iman meninggal dunia. Pesan yang sama.
Pesan yang dulu ia baca sekilas, lalu abaikan, dengan niat akan membalas nanti. Pesan yang tidak pernah ia jawab, sampai malam ini. Kaki Parjono terasa lemas. Ia duduk di pinggir jalan, punggungnya bersandar pada tiang lampu. Napasnya tersengal, bukan karena ketakutan, melainkan karena sebuah kesadaran yang perlahan menyusun dirinya sendiri di kepalanya. Pertemuan di kedai itu, bukanlah tentang Pak Iman yang belum pergi. Itu tentang Parjono yang tidak pernah benar-benar menjawab. Ia membuka riwayat pesan lama. Jari-jarinya menelusuri percakapan terakhir mereka. Dan di sanalah ia melihat sesuatu yang selama ini luput. Setelah pesan dari Pak Iman malam itu, ada satu pesan lain, pesan yang dikirim oleh Parjono sendiri, namun tidak pernah ia ingat mengirimnya. Pesan itu berbunyi, "Aku di kedai. Kalau kamu sempat, mampir." Waktu pengiriman pesan itu tercatat setelah kecelakaan Pak Iman terjadi. Parjono menutup ponsel itu perlahan. Dadanya terasa sesak oleh pemahaman yang tidak bisa ia tolak lagi. Bukan Pak Iman yang datang menemuinya. Bukan Pak Iman yang terikat pada tempat itu. Parjonolah yang memanggil. Setiap malam ia berhenti di kedai, setiap malam ia menunda pulang, ia sebenarnya sedang mengulang satu momen yang tidak pernah ia selesaikan. Kedai itu bukan tempat pertemuan arwah. Ia adalah ruang ingatan, titik di mana Parjono terus mengulang satu keputusan yang ingin ia perbaiki, meski waktu tidak pernah memberinya kesempatan. Pak Iman tidak datang untuk meminta, tidak datang untuk menuntut. Ia datang sebagai jawaban terakhir, jawaban yang hanya bisa muncul ketika Parjono akhirnya siap mendengar, siap mengingat, dan siap melepaskan. Parjono membuka ponselnya lagi. Kali ini ia membalas pesan yang telah tertunda selama 3 tahun. "Maaf, aku pulang." Pesan itu terkirim. Tidak ada balasan. Tidak akan pernah ada. Namun untuk pertama kalinya, Parjono tidak merasa perlu menunggu. Ia berdiri, menyalakan kembali motornya, dan melanjutkan perjalanan pulang tanpa menoleh ke arah kedai. Lampu jalan di belakangnya meredup satu persatu, namun di dadanya, sesuatu terasa jauh lebih terang. Bukan kebahagiaan, bukan pula kelegaan penuh, melainkan penerimaan. Kesadaran bahwa beberapa pertemuan memang tidak terjadi untuk dilanjutkan, melainkan untuk diakhiri dengan benar. Dan sejak malam itu, Parjono tidak pernah lagi berhenti di kedai saat mengantar paket. Bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya mengerti, yang selama ini menunggu bukanlah arwah sahabatnya, melainkan dirinya sendiri yang belum pernah benar-benar pulang. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jika kisah Parjono dan Pak Iman membuat kamu terdiam sejenak, mungkin ada bagian kecil dari dirimu yang juga pernah menunda sesuatu atau seseorang. Jangan lupa subscribe, karena masih banyak kisah-kisah malam yang tidak sekadar menakutkan, tapi juga meninggalkan bekas di dalam dada. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberanian untuk pulang, bukan hanya ke rumah, tapi ke diri kita sendiri. Sampai jumpa di cerita berikutnya.